Oke, terima kasih. Vasektomi itu adalah prosedur KB mantap yang bisa dikerjakan pada semua pria. Di mana di Indonesia kita lakukan vasektomi itu pada pasangan usia subur yang sudah menikah dan memiliki anak setidaknya 2 orang. Dan anak yang paling kecil umurnya di atas 2 tahun. Kenapa begitu? Karena prosedur vasektomi kita anggap sebagai prosedur permanen, di mana kalau orang sudah betul-betul mantap dan tidak ingin punya anak lagi baru kita kerjakan. Prosedur vasektomi itu hampir bisa dikerjakan hampir pada semua pasien yang menginginkan vasektomi selama tidak ada kelainan-kelainan sistemik yang berat, kelainan-kelainan di loko regional, di darah regional, di skrotum dan penisnya, kemudian juga tidak ada kelainan hemostasis, kelainan pembekuan darah dan sebagainya. Jadi secara umum vasektomi hampir pasti bisa kita kerjakan pada semua orang di luar ada kelainan-kelainan yang menjadi kontraindikasi untuk tindakan vasektomi. Untuk melakukan tindakan vasektomi kita membutuhkan di Indonesia kita membutuhkan persetujuan dari pasangan yang sah dari vasektomi, sehingga informed consent pasti kita butuhkan dari keduanya. Kemudian vasektomi yang kita kerjakan ada dengan vasektomi tanpa pisau, yang kita kerjakan dengan melakukan puncture pada insisi di midline 1 cm di bawah penoscrotal junction. Setelah kita lakukan ligasi dan setelah kita dipotong dan diligasi, kemudian vasektomi punktum proksimal dan distalnya kita diletakkan dalam plano yang berbeda. Jadi dalam ruangan yang berbeda sehingga mencegah terjadinya spontaneous reanastomosis. Secara teori bahwa vasektomi itu bisa mengalami spontan reversal kurang lebih 1%. Less than 1%, kurang dari 1%. Namun astongkare di tangan kita di sini di KKBN di Bali ini hanya pernah terjadi pregnancy, itu pun karena akseptor setelah vasektomi melakukan hubungan tanpa melakukan penundaan sebelumnya. Harus kita ingat bahwa setelah kita melakukan vasektomi di ampula vas deferens itu masih ada cadangan deposit sel sperma yang masih bisa membuahi sampai kurang lebih 20-25 kali ejakulasi. Jadi setelah di vasektomi pasien harus tetap melakukan kontrasepsi yang mereka lakukan sebelumnya sampai setidaknya 20-25 kali ejakulasi. Setelah itu baru kita anggap bisa 0. Memang yang paling pasti adalah kalau kita lakukan sperma analisis sebelum kita nyatakan dia 0. Itu angka keberhasilan hampir 100%. Bagaimana dengan ejakulasi, dengan emisi, bagaimana dengan kebahagiaan. Pernah kami melakukan penelitian tahun 89 walaupun tidak dipublis oleh Profesor Dodi Subadi. Beliau guru saya di Surabaya dan bersama saya anak buahnya beliau, kita melakukan penelitian di sana dan ternyata sebagian besar tidak ada perubahan apapun dalam kehidupan sosial dan kehidupan seksualnya, dan sebagian justru mengalami perbaikan, hanya sedikit yang mengalami penurunan, termasuk nyeri itu juga sangat sedikit, infeksi juga sangat sedikit. Kemudian bagaimana dengan potensi seks? Yang kita potong itu adalah vas deferens, saluran dari keluarnya sel spermatozoa. Sedangkan ejakulat yang kita tahu atau cairan yang keluar pada saat kita emisi, pada saat kita mengalami klimaks, kita sebut dengan nama ejakulat, itu 70% berasal dari vesikas minalis yang jauh di bawah tempat yang kita potong, dan 20% sampai 25% itu berasal dari kelenjar prostat. Sedangkan 3% itu berasal dari periuretral gland, jadi dari kelenjar litter sama kelenjar Kopri. Jadi boleh dikatakan bahwa 98 sampai 99% volume ejakulat tidak akan berubah, sebab contents yang kita dapat dari epididymis atau testis hanya 1% sampai 2%. Jadi volume ejakulat tidak berubah. Jadi kalau dulu jemprotnya mohon maaf 1 sendok makan, ya setelah di vasektomi juga tetap 1 sendok makan gitu. Ya kalau mungkin ada yang 1 sendok nasi, ya 1 sendok nasi juga tetap tidak berubah gitu. Bagaimana dengan potensi seks? Potensi seks itu sangat berbeda. Jadi vasektomi tidak sama dengan dikebiri lain. Kalau dikebiri itu buah sakarnya yang diambil. Kalau vasektomi hanya salurannya yang dipotong. Kita tahu bahwa di buah sakar itu ada sel spermatozoa berasal dari tubulus viniferus, sel germinal, tapi di dalam testis itu juga ada namanya sel-sel Leydig. Sel Leydig itu yang akan memproduksi hormon testosteron. Dan sel Leydig itulah yang akan memproduksi testosteron yang membuat jakutnya muncul, botaknya muncul, fitnessnya muncul, termasuk
ukuran penis dan libido ereksi, juga mempertahankan ereksi. Jadi sekali lagi vasektomi tidak ada hubungannya dengan libido, tidak ada hubungannya dengan penile ukuran penis, juga tidak ada hubungannya dengan volume ejakulat. Itu semua oke-oke saja. Mungkin demikian.